Oke, balik lagi barengan sama Rehan dan ini gue ngetek di jam udah mau tengah hari deh, udah mau jam 12 dini hari gitu ya, jam 11.50 kayaknya malam. Sebenarnya kayak udah ngantuk, kayak abis mandi udah mau tidur aja. Cuman gue mikirnya kayak oke, nggak boleh nih, ini salah satu tantangan untuk konsisten ngupload tiap hari. Walaupun sedikit nggak apa-apa, yang penting kita coba omongin apa yang mau kita omongin gitu kan. Karena ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kenapa gue tetap harus ngupload setiap hari walaupun ngikutin challenge-nya 14 hari konsisten. Walaupun dilihat 15 hari itu udah 5 hari itu udah bolong gue ya. Cuman nggak apa-apa, coba kita terus kerjain terus sampai nanti di kelas kedua itu kalau nggak salah di tanggal 22 Juli mau ngomongin tentang YouTube Shopping. Nah, gue juga belum tahu kayak gimana ya. Nah, di pembahasan kali ini gue juga bingung nih sebenarnya gue mau ngobrolnya dari mana, karena kalau ngantuk itu kayak semuanya buyar gitu, udah capek mau ngomong apa gitu kan. Cuman yang tadi banyak gue lihat di sosmed itu adalah tentang klub sepak bola dari Italia, yaitu Como. Nah, dimana Como ini dibeli sama orang kaya dari Indonesia, grup Jarum ya. Cuman ada beberapa yang kalau misalnya kita lihat tuh, kalau kita ngelihat bukan hanya dari fans ya, maksudnya kalau kita ngelihatnya kayak oh ini gini loh belajar investasi, oh gini loh cara memaksimalkan kesempatan, dan kalau misalnya kesempatan ya, itu ada, gini loh cara bergerak majunya yang benernya tuh kayak gini gitu. Apalagi gue sebagai fan Chelsea, nah dulu ada pemain namanya Cesc Fabregas gitu. Awalnya dari Akademi Barcelona, terus waktu awal karir masih mudanya belasan tahun dibeli sama Arsenal, terus balik lagi ke Barcelona, end up akhirnya balik ke Premier League dan ke Chelsea. Nah, ujuk sekarang adalah menjadi manajer di klub Como itu ya. Nah, jadi bisa nyambung tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu ya, kan sekarang nih berarti di tanggal 17 Juli. Nah, nanti di Agustus itu Chelsea tur pramusim ke Indonesia yang kedua kalinya. Dimana yang pertama kan waktu itu di tahun masih ada Kevin De Bruyne, masih muda gitu kan. Ada Lukaku juga masih muda. Nah, kalau sekarang akhirnya balik kedua, eranya Cole Palmer dan kawan-kawan. Nah, balik lagi ke Como gitu ya, harus kita pelajari, bukan pelajarin, ini yang overall gue tahu, gue sampein aja di sini. Como itu dibeli waktu itu sama grup Jarum. Wah, ini kalau dari awalnya banget gue tahu sih, cuman panjangan nggak ya? Ya udah gas aja lah ya. Jadi awalnya kan ada program namanya Garuda Select gitu kan, yang diangkut lah ke Eropa supaya bisa training, bisa study tour lah gitu ya, yang positifnya diambil gitu kan. Cuman ternyata kalau untuk mau kayak gitu harus ada tempat sendiri gitu kan, ya enak mungkin kalau nyewa-nyewa atau kayak gimana. Nah, ujung-ujungnya kepikiran ya udahlah kita beli aja klub satu gitu kan, namanya orang kaya mah kayaknya gampang gitu ya. Tapi tetap harus berajaskan investasi, jadi jangan yang terlalu mahal gitu, utangnya banyak gitu, enggak. Nah, Como ini kayak dibilang tuh udah sempet bangkrut 2 kali, jadi sebelumnya udah sempet bangkrut, nah sekarang bangkrut lagi. Waktu itu masih di Liga 4, correct me if I'm wrong, gue ini seingat gue aja di posisi yang masih ngantuk ya. Nah, akhirnya dibeli, promosi ke seri C, ke seri B gitu kan. Terus datanglah Fabregas di masa akhir-akhir karirnya sebagai pemain, dan selain sebagai pemain juga akhirnya diajak join sebagai shareholder atau pemegang sahamnya, dan ujung-ujungnya sekarang menjadi manajer di Como gitu. Manajer yang awalnya tuh kayak oke, udah sampai promosi, habis itu ya udahlah musim depan targetnya tetap bertahan aja di Serie A. Ternyata ujung-ujungnya melampaui target, dimana musim depan nanti Como akan berkompetisi di Liga
champion. Wah, yang biasa Liga Italia itu yang langganan championnya Juventus, AC Milan, Inter Milan gitu, atau misalkan Roma, Napoli. Sekarang ada Como gitu kan. Dan keren juga kalau kita tahu, dibilang katanya ya Como ini kayak tempat wisata gitu. Kalau misalnya di Indonesia mungkin kayak Bukit Tinggi gitu. Jadi kalau Sumatera Barat ibu kotanya adalah Padang, nah ada daerah lain yang emang jadi tempat wisatanya itu Bukit Tinggi. Nah, jadi kalau di Italia ibu kotanya Roma, tempat orang biasa jalan-jalan Milan. Nah, 1 atau 2 jam dari Milan itu ada Como dengan salah satu landmarknya dia adalah danaunya. Ini kalau gue lihat dulu ada banyak artis yang sempat main ke Danau Como juga. Ada yang ngelamar pacarnya tuh kayaknya El Rumi sama si Pahaju ya. Ini correct me if I'm wrong. Atau Al sama Alicia. Nggak tahu juga, gue agak lupa nih untuk gosip-gosipnya. Terus yang highlight lagi yang harus dilihat untuk musim depan, karena akhirnya berkompetisi di Champions League, berarti kan dalam satu musim matchnya Como nih akan makin banyak. Yang tadinya mungkin Serie A doang 38 mungkin, dengan cup internalnya, maksudnya League Cup gitu kan, atau yang apa, cup federasinya. Kalau di Inggris kan ada FA Cup gitu kan. Ini mungkin federasi Italia punya cupnya sendiri gitu. Jadi mungkin ya 38 sampai 40 atau 50. Nah, dengan adanya Champions League ini makin banyak nih kan. Entah mungkin kalau bisa sampai final berarti matchnya bisa seminggu 2-3 kali mungkin kayak Chelsea kemarin. Nah, ini kan pasti jadi keteteran nih, yang sebelumnya cuman kompetisinya Serie A sama cup regional aja, tambah lagi kompetisi Eropa. Berarti kayak kita harus lebih banyak ngerekrut pemain dengan standar kompetisi itu gitu kan. Makanya kayak kemarin defender Chelsea ada yang mau dibeli sama Como gitu, Trevoh Chalobah. Cuman nggak tahu nanti bakal kayak gimana, jadi dibeli apa enggak. Masih kita tunggu aja untuk here we go-nya. Karena dibilang Inter Milan juga tertarik gitu kan. Nah, Nikopas udah dibeli secara permanen ke Real Madrid dengan harga 60 juta euro. Dan dengan beberapa rules-nya katanya kayak Real Madrid juga bisa beli kembali Nikopas dengan harga 80 juta. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Dan banyak juga dari La Fabrica, yaitu akademinya Real Madrid, yang ditarik-tarikin ke Como. Salah satu yang gue lihat tuh defendernya Como itu defendernya Como yang dari Real Madrid, La Fabrica kan. Nah, mungkin bakal ada lagi dengan koneksi Spanyol-Spanyolannya Cesc Fabregas gitu kan. Sebenarnya masih banyak nih mau gue omongin, cuman karena gue poin per poin apa aja yang kayak urutannya biar cakep gitu ya. Cuman kalau dilihat ya, ini kalau orang kaya Indonesia itu atau grup Jarum itu ngebeli misalkan hanya di 800.000 euro dan ditambah utang dari Como ketika saat itu adalah 150.000, itu kan berarti plus minus mungkin biaya untuk ngebeli Como adalah 1 juta euro. Nah, itu kan biasanya kalau kita euro 20.000 lah ibaratkan. Berarti kalau dirupiahin ya mungkin sekitar 2 miliar kali ya. Ini nggak tahu nih, coba ntar hitung-hitung lagi. Sekali lagi, correct me if I'm wrong. Nah, waktu dibeli dari Liga 4 gitu ya, di kompetisi Italia, sekarang udah naik ke Serie C, Serie B, dan akhirnya ke Serie A. Wah gila, keren banget itu ya. Nah, kalau misalnya gue pengen juga gitu ya punya klub bola, pengen lo berbisnis di sports, di football industry gitu ya, gue pasti akan milih klub yang emang kalau misalnya dia bangkrut gitu ya, dilihat dulu lah yang berapa sih harganya, over apa enggak nih gitu kan, ada utangnya apa enggak, itu bener juga. Terus yang gue lihat lagi adalah tempatnya strategis atau ada hal yang unik gitu ya. Kalau tempatnya di ibu kota, misalnya di London gitu atau di Roma, wah itu bisa jadi nilai plus. Jadi orang tuh kalau mau bandara nggak jauh-jauh gitu kan. Terus juga pusat keramaian, pusat kehidupan juga pasti ada lebih tinggi kan di ibu kota gitu. Terus dilihat juga adalah fansnya, banyak kan nih fan base-nya gitu.
Dan itu bisa kait-kaitan sama fasilitasnya. Salah satu fasilitasnya adalah stadion gitu. Entah stadionnya masih nyewa sama pemerintah apa enggak, atau kalau udah punya sendiri kapasitasnya berapa. Kalau kita lihat kan salah satu danantaranya Arab Saudi gitu ya, public fund itu, dia ngebeli Newcastle. Nah itu kan fansnya udah gede, terus juga stadionnya juga cukup gede daripada tim-tim lain ya, sekitar 50.000 capacity gitu ya. Itu beli tuh udah sangat bagus gitu untuk investasi, apalagi ternyata dia punya derby yang keren banget gitu, rivalitasnya ada. Jadi kan kalau untuk market fans gitu juga ada ya. Kalau Newcastle kan kalau nggak salah derbynya ada sama Sunderland gitu ya, Twain apa gitu. Nah kita harap aja nih, semoga nanti Como makin lama makin bagus, karena yang punya orang Indonesia, men. Terakhir tuh yang orang Indonesia punya klub bola itu ada Erick Thohir dengan Inter Milannya. Udah dibagusin, finance-nya apa-apa, dijual untung kan. Nah ini tinggal kita lihat Como entah mau dijual lagi atau enggak, atau benar-benar mau investasi. Karena untuk industri sepak bola ini kayaknya, wah perputaran uangnya gede banget. Banyak loh orang-orang yang berinvestasi ke klub bola. Kayak misalnya Aston Villa yang punya kan bisnismen Mesir. Fulham yang punya orang India atau mana gitu ya, ada kan-kannya soalnya. Terus Chelsea, Rusia tadinya, terus sekarang Amerika gitu kan. Pokoknya wah kita tunggu lagi deh sih. Kita tunggu nanti bakal kayak gimana. Oke, mungkin segitu dulu obrolan tentang Komonya. Jadi mungkin gue juga pengen kalau ngomongin tentang bola ya, selain Premier League, Chelsea gitu kan. Nah ada Como nih yang kelihatan dekat sama Indonesia, karena gue lihat pernah ketemu sama salah satu orang Indonesia yang ternyata kerja di klub sepak bola Como. Nah kalau dulu ada orang Indonesia kerja di klub sepak bola yaitu Manchester City, Abang Ridwan Hanif. Nah ini ada juga nih, wah keren sih. Siapa tahu gue bisa kayak gitu ya. Jadi kayak gue pergi ke London gitu kan, ngonten juga nih misal ke depan Stamford Bridge gitu kan. Wah nggak tahu deh. Oke deh, segitu dulu teman-teman, nih udah 12 menit. Nah, semoga gue ngupload nggak kepanjangan ya. Thank you udah nonton sampai sini. Jangan lupa di like, di komen. Nanti komenan pasti gue bales. Apalagi katanya sekarang komen udah bisa bales pakai voice note. Bener apa enggak? Enak tuh kayaknya ya. Coba ya. Oke deh, thank you semuanya. Have a nice day everyone. God bless you all.